Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astira Naseli. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kriptografi dalam keamanan komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian kriptografi mulai dari sejarah, manfaat, jenis, dan teknik serta kesimpulannya. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kriptografi. Kriptografi adalah aspek penting yang harus Anda ketahui bila ingin mendalami bidang keamanan cyber. Salah satu konsep kriptografi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan enskripsi pada smartphone Anda dengan password. Namun sejatinya, enskripsi tidak hanya sebatas pada password smartphone saja, tetapi kriptografi sangat luas karena memang perannya sangat penting dalam keamanan sebuah informasi atau data. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi kriptografi. Baiklah, masuk ke dalam materi kriptografi, yaitu kriptografi adalah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode, hash, dan tanda tangan. Informasi dapat dalam keadaan diam seperti file pada hard disk, bergerak seperti komunikasi elektronik yang dipertukarkan antara dua pihak atau lebih, atau sedang digunakan saat menghitung data. Kriptografi tidak hanya soal menyembunyikan, tetapi juga memastikan pesan tersebut terjaga integritasnya, supaya pesan sampai ke penerima dalam keadaan utuh dan benar dari sumber yang sah atau autentikasi. Di era digital ini, di mana hampir semua aspek kehidupan kita terhubung dengan internet, keamanan data menjadi semakin krusial dan penting. Banyak sekali data-data pribadi, dimulai dari informasi keuangan dan data sensitif yang tersimpan secara online di internet. Tanpa sistem kriptografi, data tersebut dapat dengan mudah dicuri, diubah, atau disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Kriptografi adalah sebuah metode pengamanan informasi dan komunikasi melalui penggunaan kode khusus, sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat memproses informasi tersebut. Salah satu penyebab pencurian data adalah karena data tersebut tidak dilindungi dengan komponen keamanan yang ada, seperti enskripsi dan deskripsi. Dalam ilmu komputer, penggunaan kriptografi menggunakan teknik keamanan yang diturunkan dari konsep matematika dan seperangkat hitungan yang dikenal sebagai algoritma. Algoritma ini dipakai untuk membuat kunci kriptografi tanda tangan digital, verifikasi perlindungan data privasi, pencarian web, hingga komunikasi rahasia seperti transaksi. Masuk ke bagian sejarah kriptografi. Kriptos berasal dari bahasa Yunani yang berarti bersembunyi dan grafen yang berarti tulisan. Meskipun telah digunakan selama ribuan tahun untuk menyembunyikan pesan rahasia, studi sistematik kriptologi sebagai ilmu dan mungkin seni baru dimulai sekitar 100 tahun yang lalu. Bukti pertama yang diketahui tentang penggunaan kriptografi dalam berbagai bentuk ditemukan dalam sebuah prasasti yang diukir sekitar tahun 1900 Masehi di ruang utama makam bangsawan Khnumhotep II di Mesir. Juru tulis menggunakan beberapa simbol hieroglif yang tidak biasa di sana-sini sebagai pengganti simbol yang lebih umum. Tujuannya bukanlah untuk menyembunyikan pesan, tetapi mungkin untuk mengubah bentuknya dengan cara membuatnya tampak bermartabat. Meskipun prasasti itu bukan bentuk tulisan rahasia, tetapi memasukkannya semacam transformasi dari teks asli dan merupakan teks tertua yang diketahui yang melakukannya. Bukti beberapa penggunaan kriptografi telah terlihat di sebagian besar peradaban awal besar, yaitu adalah Art Sastra, sebuah karya klasik tentang statecraft yang ditulis oleh Kautilya menggunakan layanan spionase di India dan menyebutkan pemberian tugas kepada mata-mata dalam tulisan rahasia, terdengar seperti versi kuno James Bond. Maju cepat sekitar 100 tahun Masehi, Julius Caesar diketahui menggunakan bentuk enskripsi untuk menyampaikan pesan rahasia kepada jenderal-jenderal tentaranya yang ditempatkan di garis depan perang. Sandi substitusi ini dikenal sebagai sandi Caesar, mungkin merupakan sandi historis yang paling banyak disebutkan dalam literatur akademis. Sandi adalah algoritma yang digunakan untuk enskripsi atau deskripsi. Dalam sandi substitusi, setiap karakter dari teks biasa adalah sebuah pesan yang harus dienskripsikan yang digantikan oleh karakter lain dalam membentuk teks sandi.
Teks sandi adalah sebuah pesan terenskripsi. Varian digunakan oleh Caesar adalah sandi pergeseran 3. Setiap karakter digeser ke 3 tempat. Jadi, semisal karakter A digantikan oleh D, kemudian karakter B digantikan oleh E, dan seterusnya. Karakter-karakter akan berputar di bagian akhir, sehingga karakter X akan digantikan oleh A. Mudah untuk melihat bahwa sandi semacam itu bergantung pada kerahasiaan sistem dan bukan pada kunci enskripsi. Setelah sistem diketahui, pesan terenskripsi ini dapat dengan mudah dideskripsi. Bahkan sandi substitusi dapat dipecahkan dengan menggunakan frekuensi huruf dalam bahasa tersebut. Selama abad ke-16, Vingener merancang sandi yang konon merupakan sandi pertama yang menggunakan kunci enskripsi. Dalam salah satu sandinya, kunci enskripsi diulang beberapa kali yang mencakup seluruh pesan, dan kemudian teks sandi dihasilkan dengan menambahkan karakter pesan dengan karakter kunci modul 26. Modul atau mod adalah ekspresi matematika di mana Anda menghitung sisa pembagian ketika satu angka dibagi dengan angka lainnya. Seperti halnya sandi Caesar, sandi Vingener juga dapat dengan mudah dipecahkan. Namun, sandi Vingener menghadirkan gagasan yang memperkenalkan kunci enskripsi ke dalam gambar. Meskipun itu dieksekusi dengan buruk, membandingkan ini dengan sandi Caesar, kerahasiaannya pesan tergantung pada kerahasiaan kunci enskripsi, bukan kerahasiaan sistem. Pada awal abad ke-19, ketika semuanya menjadi listrik, Hebern merancang sebuah alat elektronik mekanis yang disebut mesin rotor Hebern. Alat ini menggunakan satu rotor di mana kunci rahasia tertanam dalam cakram yang berputar. Kunci tersebut mengodekan tabel substitusi dan setiap penekanan tombol dari papan ketik menghasilkan keluaran teks sandi. Ini juga memutar cakram sebanyak satu takik dan tabel yang berbeda. Kemudian akan digunakan untuk karakter teks biasanya berikutnya. Ini sekali lagi dipatahkan dengan menggunakan frekuensi huruf. Mesin Enigma ditemukan oleh insinyur Jerman Arthur Caesius pada akhir Perang Dunia I dan banyak digunakan oleh pasukan Jerman selama Perang Dunia Kedua. Mesin Enigma menggunakan 3 atau 4 atau lebih rotor yang berputar pada kecepatan yang berbeda saat Anda mengetik pada keyboard dan mengeluarkan huruf-huruf teks yang sandi yang sesuai. Dalam kasus ini, kuncinya adalah pengaturan awal rotor. Sandi mesin Enigma akhirnya dipecahkan oleh Polandia dan teknologi kemudian ditransfer ke kriptografer Inggris yang merancang cara memperoleh kunci harian. Membandingkan ini dengan sandi Caesar, kerahasiaan pesan bergantung pada kerahasiaan kunci enskripsi, bukan kerahasiaan sistem. Hingga Perang Dunia Kedua, sebagian besar di bidang kriptografi ditunjukkan untuk keperluan militer. Biasanya digunakan untuk menyembunyikan informasi militer rahasia. Namun, kriptografi menarik perhatian komersial pasca perang dengan berbagai bisnis yang berusaha mengamankan data mereka dari pesaing. Pada awal tahun 1970-an, IBM menyadari bahwa pelanggan mereka menuntut beberapa bentuk enskripsi, sehingga mereka membentuk kelompok kripto yang dipimpin oleh Horace Feistel. Mereka merancang sandi yang disebut Lucifer pada tahun 1973. Biro Standar Nasional, sekarang disebut NIST, di AS mengeluarkan permintaan proposal untuk sandi blok yang akan menjadi standar nasional. Mereka jelas menyadari bahwa mereka membeli banyak produk komersial tanpa dukungan kripto yang baik. Lucifer akhirnya diterima dan disebut DES, atau Standar Enskripsi Data. Pada tahun 1997 dan tahun-tahun berikutnya, DES dipecahkan oleh serangan pencarian penyeluruh. Masalah utama dengan DES adalah ukuran kunci enskripsi yang kecil. Seiring dengan meningkatnya daya komputasi, menjadi mudah untuk menggunakan kekuatan kasar pada semua kombinasi kunci yang berbeda untuk mendapatkan kemungkinan pesan teks biasa. Pada tahun 1997, NIST kembali mengajukan permintaan proposal untuk sandi blok baru. Permintaan tersebut diterima sebanyak 50 kali. Pada tahun 2000, permintaan tersebut menerima Rich Dial dan menamainya AAS atau Advanced Encryption Standard. Saat ini AAS merupakan standar yang diterima secara luas dan digunakan untuk enskripsi simetris. Kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat. Kriptografi memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah kerahasiaan, yaitu membuat informasi hanya tersedia untuk penggunaan yang berwenang. Kemudian yang kedua ada integritas data, memastikan bahwa informasi tidak dimanipulasi. Yang ketiga ada autentikasi, yaitu mengonfirmasi keaslian informasi atau identitas pengguna.
Yang keempat ada non-repudiasi atau yang populer juga disebut anti-penyangkalan. Merupakan suatu upaya seperlu mencegah adanya penyangkalan akan pengiriman informasi oleh pihak yang mengirim. Penyangkalan bahwa pesan berasal dari pihak yang ditunjuk. Protokol dan juga prosedur yang memenuhi seluruh kriteria kriptografi di atas adalah suatu sistem kriptografi. Seringkali sistem kriptografi dikenal sebagai satu program yang hanya mengacu pada prosedur komputer programming dan perhitungan matematika saja. Tapi, faktanya tidak selalu begitu. Para profesional kriptografi saat ini juga menginput berbagai pengaturan yang sudah disesuaikan dengan berbagai perilaku manusia. Masuk ke bagian jenis-jenis dari kriptografi. Secara umum, kriptografi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Jenis kriptografi simetris menggunakan kunci rahasia yang sama untuk melakukan proses enkripsi atau pengacakan dan deskripsi atau penguraian pesan. Contohnya adalah algoritma DES, Data Encryption Standard, yang pernah banyak digunakan. Enskripsi adalah proses penyandian dalam bentuk kode, pesan, dari sebuah plain text atau teks yang biasa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext. Kebalikan dari proses enskripsi disebut dengan deskripsi. Deskripsi adalah proses perubahan informasi berbentuk ciphertext menjadi plain text, sehingga dapat dikatakan bahwa kriptografi adalah ilmu yang digunakan pada teknik enskripsi dan deskripsi informasi sehingga menjadi kode yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Dalam implementasinya, proses enskripsi dan deskripsi menggunakan jenis algoritma kriptografi klasik. Algoritma kriptografi klasik memiliki ciri berbentuk karakter dan menggunakan kunci simetrik. Salah satu algoritma klasik yang umum digunakan adalah Caesar-Cipher. Teknik Caesar-Cipher ini menggunakan teknik substitusi sederhana yang mampu menggeser setiap huruf dalam alfabet dengan jumlah tertentu. Namun algoritma klasik umumnya memiliki kekurangan, yaitu mudah dipecahkan dengan serangan brute force di mana semua kemungkinan kunci dicoba satu persatu. Jenis kriptografi yang kedua yaitu kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci private. Kunci publik bisa dibagikan secara bebas, sedangkan kunci private dijaga kerahasiaannya. Pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hanya bisa dideskripsikan dengan kunci private yang terkait. Umumnya, kriptografi asimetris dikenal sebagai sistem yang menggunakan algoritma kriptografi modern. Kriptografi asimetris juga dinilai lebih aman daripada kriptografi simetris, karena tidak diperlukan distribusi kunci rahasia yang aman. Salah satu contoh algoritma kriptografi asimetris yang terkenal adalah RSA, yaitu Rivest Shamir-Adleman. Keunggulan kriptografi asimetris adalah tidak mudah untuk dipecahkan informasinya karena telah menggunakan algoritma matematika dan komputer dan lebih modern. Masuk ke bagian teknik-teknik kriptografi. Kriptografi menggunakan beberapa teknik matematika untuk mengamankan informasi. Beberapa teknik umum yang digunakan antara lain, yang pertama yaitu adalah substitusi. Teknik substitusi adalah proses enskripsi klasik mengganti karakter asli pesan dengan karakter lain berdasarkan suatu aturan. Sandi Caesar adalah salah satu contoh sederhana dari substitusi. Yang kedua yaitu adalah transposisi. Transposisi adalah teknik pada kriptografi dengan enskripsi klasik yang mengubah urutan karakter dalam pesan asli sehingga pesan menjadi tidak terbaca bagi orang lain yang tidak memiliki kunci enskripsi. Yang ketiga adalah enskripsi blok. Enskripsi blok adalah proses membagi pesan menjadi blok-blok data dan mengekskripsi masing-masing blok dengan algoritma tertentu. Yang keempat yaitu adalah enskripsi stream. Enskripsi stream adalah proses mengekskripsi pesan secara berurutan, bit demi bit. Yang kelima yaitu adalah hashing. Hashing adalah metode mengubah data digital seperti teks, gambar, atau file menjadi string kode unik dengan panjang tetap yang disebut hash value atau digex. Hashing sering digunakan untuk memverifikasi integritas data. Kriptografi modern yaitu adalah perkembangan ilmu komputer kemudian membawa revolusi dalam kriptografi.
Algoritma kriptografi yang kompleks dapat dikembangkan dan implementasikan dengan lebih mudah dan efisien. Kriptografi modern adalah jenis didasarkan pada matematika dan komputer yang kompleks didukung oleh algoritma yang canggih. Standar kriptografi yang umum digunakan saat ini terus dikembangkan dan diaudit secara ketat untuk memastikan keamanannya serta menjadi standar industri. Beberapa contoh penggunaan kriptografi modern dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu saat berbelanja online. Informasi kartu kredit Anda dienkripsi menggunakan kriptografi untuk mencegah pencurian data. Yang kedua, saat mengakses rekening bank online, kriptografi digunakan untuk memastikan koneksi aman, melindungi informasi login, serta melindungi transaksi dengan tanda tangan digital. Kemudian yang ketiga, saat melakukan pengiriman email, kriptografi berfungsi untuk mengekskripsi isi email. Kemudian yang terakhir, saat terhubung ke VPN, kriptografi berfungsi untuk mengenkripsikan data yang dikirim dan diterima melalui jaringan internet publik. Kesimpulan dari materi ini adalah kriptografi adalah ilmu yang melindungi informasi menggunakan algoritma seperti enkripsi, tanda tangan digital, dan hashing. Tujuannya yaitu mencakup kerahasiaan, integritas, autentifikasi, serta anti penyangkalan. Penting dalam era digital untuk melindungi data pribadi, finansial, dan sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan data. Kemudian, teknik yang digunakan kriptografi adalah teknik seperti substitusi, transfer posisi, dan hashing yang digunakan untuk meningkatkan keamanan saat ini. Kriptografi mendukung aktivitas digital seperti transaksi online, email, dan VPN, menjadikannya elemen vital untuk keamanan dunia digital. Kriptografi juga berkembang dari sandi sederhana seperti sandi Caesar hingga algoritma modern seperti AAS. Jenisnya meliputi kriptografi simetris dan asimetris.